Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait petunjuk dan bukti adanya evolusi. Adapun nama-nama anggota kelompok 6, yang pertama adalah Lutfi Aulia Masruroh, yang kedua adalah Rosyidatul Mubarakah, yang ketiga adalah Iis Dwi Lestari, yang keempat Tasya Henindar, dan yang kelima adalah Nur Mar'atul Alia. Saya, Nur Mar'atul Alia, akan menjelaskan bukti evolusi yang pertama, yaitu bukti dari paleontologi. Paleontologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang fosil, di mana di dalam paleontologi menyelidiki peninggalan berupa fosil hewan dan tumbuh-tumbuhan yang sudah musnah, termasuk gejala yang menyatakan bahwa mereka pernah hidup. Fosil sendiri merupakan replika atau peningkatan bersejarah organisme dari masa lalu yang mengalami mineralisasi di dalam batuan. Atau dengan kata lain, fosil merupakan sisa-sisa dari makhluk hidup di dalam batuan di mana strukturnya masih lengkap. Gambar ini merupakan contoh fosil yang pernah ditemukan. Para ahli paleontologi telah menemukan banyak bentuk transisi yang menghubungkan fosil yang lebih tua dengan spesies modern. Sebagai contoh, serangkaian fosil mendokumentasikan perubahan bentuk dan ukuran tengkorak yang terjadi ketika mamalia berevolusi dari reptil. Hampir setiap tahun, ahli paleontologi menemukan kaitan atau hubungan penting lainnya antara bentuk modern dengan nenek moyangnya. Pada beberapa tahun belakangan ini, para peneliti telah menemukan paus yang telah menjadi fosil yang menghubungkan mamalia air dengan leluhurnya yang hidup di daratan. Gambar ini merupakan gambar fosil peralihan atau transisi yang menghubungkan masa lalu dan masa sekarang. Paus berkembang dari nenek moyang yang di darat, suatu transisi evolusioner yang meninggalkan banyak tanda termasuk bukti-bukti fosil. Para ahli paleontologi yang melakukan penggalian di Mesir dan Pakistan berhasil mengidentifikasi paus yang sudah punah, yang memiliki tungkai belakang. Ditunjukkan pada gambar ini merupakan tulang kaki Basilosaurus yang sudah menjadi fosil, salah satu dari paus kuno. Paus tersebut sudah menjadi hewan air yang tidak lagi menggunakan kakinya untuk menyokong badannya atau untuk berjalan. Tulang kaki fosil paus yang lebih tua yang bernama Abulocetus lebih kuat dan kokoh. Abulocetus mungkin merupakan hewan amfibi yang hidup di darat dan di air. Oke, selanjutnya dalam catatan sejarah, salah satu catatan fosil terbaik adalah fosil kuda. Berikut merupakan gambar evolusi yang terjadi pada fosil kuda. Kuda zaman sekarang merupakan keturunan tetua berukuran jauh lebih kecil, bernama Hyracotherium. Ukurannya kurang lebih sebesar seekor anjing besar. Hyracotherium memakan pucuk tumbuhan di tanah berpohon sekitar 40 juta tahun yang lalu. Dibandingkan dengan tetua ini, kuda modern atau kuda yang sekarang kita kenal bergenus Equus berukuran jauh lebih besar, dengan jumlah kaki yang dulunya 4 menjadi 1 pada masing-masing kaki.
dan gigi yang telah dimodifikasi agar cocok untuk memakan rumput, di mana sebelumnya atau kuda zaman dahulu memakan pucuk tumbuhan semak, herba, dan pepohonan. Baik, di sini saya Iis Dwi Lestari dengan NIM 12208193100 akan menjelaskan petunjuk dan bukti adanya evolusi dilihat dari segi taksonomi. Sebelum itu, mari kita ketahui apa itu taksonomi. Taksonomi merupakan cabang ilmu biologi yang berhubungan langsung dengan penamaan dan klasifikasi suatu spesies berdasarkan skema tingkatan yang lebih luas. Sistem taksonomi pertama kali muncul bertujuan untuk kemuliaan serta keagungan Tuhan. Hal ini dicetuskan oleh Carolus Linnaeus. Tetapi seabad kemudian, adanya sistem taksonomi menjadi titik fokus pendapat Darwin mengenai evolusi. Sistem taksonomi sendiri digunakan Linnaeus sebagai sistem pengelompokan spesies yang mirip ke dalam jenjang suatu kategori yang semakin umum, yaitu ketika suatu spesies yang mirip dikelompokkan ke genus, lalu ke famili, ordo, kelas, filum, dan kingdom yang sama. Adanya skema ini menurut ahli evolusi merupakan refleksi dari genealogi bercabang dari segi pohon kehidupan. Level berbeda yang ditunjukkan di skema tingkatan taksonomi oleh ahli evolusi dihubungkan melalui turunan dari nenek moyang yang sama. Untuk spesies dengan ciri dan sifat yang sama, contohnya seperti singa dengan harimau, ternyata memiliki hubungan yang erat, dan ternyata garis keturunan nenek moyangnya juga sama. Menurut ahli evolusi, ketika kita mengakui bahwa singa dan harimau memiliki kekerabatan yang erat dibandingkan dengan singa dengan hewan lain seperti sapi, maka dari hal ini kita telah mengakui bahwa evolusi telah meninggalkan tanda atau petunjuk dalam bentuk derajat kekerabatan antar spesies. Bisa dilihat di skema di gambar sebelah. Antara spesies dimasukkan dengan genus sesuai dengan spesies yang memiliki kemiripan. Dari hal inilah dapat kita lihat adanya petunjuk dalam bentuk taksonomi atau derajat kekerabatan antar spesies. Selanjutnya, saya Tesya Henindar akan membahas bukti dan petunjuk evolusi yang selanjutnya, yaitu bukti anatomi perbandingan. Pewarisan dengan modifikasi sangat jelas terlihat pada kemiripan anatomi antara spesies yang dikelompokkan ke dalam kategori taksonomi yang sama. Sebagai contoh, elemen kerangka yang sama menyusun tungkai depan manusia, kadal, kucing, paus, kelelawar, katak, dan burung. Meskipun tungkai tersebut memiliki fungsi yang sangat berbeda. Tentunya cara terbaik untuk membangun infrastruktur sayap kelelawar bukan merupakan cara terbaik untuk membangun sirip paus. Perbedaan anatomi seperti itu tidak masuk akal jika struktur tersebut secara unik direkayasa dan tidak saling berhubungan. Suatu penjelasan yang lebih mungkin adalah kemiripan tungkai depan ini akibat diturunkannya semua vertebrata dari suatu leluhur yang sama. Tungkai depan, sirip, dan lengan dari vertebrata yang berbeda adalah variasi dari pokok struktur dasar yang sama. Akibat fungsi yang berbeda pada setiap spesies, maka struktur dasarnya dimodifikasi. Kemiripan dalam ciri khusus yang dihasilkan dari leluhur yang sama disebut homologi, dan tanda-tanda anatomis seperti itu disebut dengan struktur homolog.
Anatomi perbandingan konsisten dengan bukti-bukti lain dalam memberikan bukti bahwa evolusi adalah suatu proses pemodelan ulang di mana struktur leluhur yang berfungsi dalam suatu kapasitas dimodifikasi ketika mereka mengemban fungsi baru. Beberapa struktur homolog yang lebih menarik adalah organ vestigial atau organ sisa yang tidak berguna lagi, yaitu struktur dengan arti penting yang kecil jika ada bagi organisme tersebut. Organ vestigial merupakan sisa-sisa historis dari struktur yang memiliki fungsi penting pada leluhurnya. Sebagai contoh, paus masa kini tidak memiliki tungkai belakang, tetapi memiliki sisa tulang pelvis dari kaki leluhur daratnya yang berkaki 4. Saya Lutfi Aulia Masruroh dengan NIM 12220193007 akan menjelaskan mengenai bukti dari embriologi perbandingan. Embriologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan embrio. Perkembangan embrio menunjukkan adanya kesamaan fase-fase perkembangannya. Nah, organisme yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan mengalami tahapan yang sama dalam perkembangan embrionya. Nah, contohnya itu pada embrio vertebrata. Semua embrio vertebrata akan mengalami suatu tahapan di mana mereka memiliki kantung insang pada bagian samping tenggorokannya. Nah, bisa dilihat pada tahapan perkembangan ini persamaan ikan, salamander, kura-kura, ayam, babi, sapi, kelinci, manusia, dan semua vertebrata lain itu jauh lebih terlihat daripada perbedaannya. Nah, sementara pada perkembangan itu berlangsung, berbagai vertebrata ini menjadi semakin bervariasi, dan akhirnya mereka memiliki ciri khas pada kelasnya masing-masing. Nah, jadi begini, pada tahap perkembangan ini, itu ikan, salamander, kura-kura, ayam, babi, sapi, kelinci, manusia, itu lebih terlihat persamaannya daripada perbedaannya. Nah, sementara perkembangan itu berlangsung, berbagai vertebrata tersebut itu menjadi semakin bervariasi dan akhirnya mereka memiliki ciri khas pada kelasnya masing-masing. Nah, misalnya itu pada ikan. Ikan memiliki kantung insang berkembang menjadi insang. Nah, pada vertebrata darat, struktur embrio tersebut akan dimodifikasi untuk fungsi-fungsi lain, seperti saluran Eustachius yang menghubungkan telinga tengah dengan tenggorokan pada manusia. Kemudian, dari kedelapan embrio tersebut, itu masing-masing mengalami fase pembelahan, kemudian berkembang dan mengalami morfogenesis hingga berdiferensiasi membentuk organisme yang strukturnya itu semakin kompleks. Nah, perlu diketahui, embrio perbandingan sendiri ini seringkali membentuk homologi pada beberapa struktur, seperti insang yang menjadi semakin berubah pada perkembangan selanjutnya, sehingga asal mulanya yang sama tidak lagi terlihat jelas saat membandingkan bentuknya yang telah berkembang secara lengkap. Nah, kemudian pada abad ke-19 itu banyak para ahli embriologi yang mengemukakan pandangan yang ekstrim, yakni ontogeni memberikan ikhtisar filogeni. Jadi pada abad 19 itu banyak ahli embriologi mengemukakan pandangan yang ekstrim, yaitu ontogeni memberikan ikhtisar filogeni. Nah, pendapat tersebut menganggap bahwa perkembangan organisme individu atau ontogeni merupakan pengulangan secara evolusioner spesies atau filogeni.
Sedangkan menurut Haeckel pada tahun 1834 sampai 1919, ia mengemukakan teori rekapitulasi yang menyatakan bahwa suatu organisme atau individu dalam perkembangannya cenderung merekapitulasi tahap-tahap perkembangan yang telah dilalui nenek moyangnya. Nah, perlu diketahui juga bahwa ontogeni ini merupakan perkembangan individu suatu spesies mulai dari telur sampai dewasa. Nah, sedangkan filogeni itu merupakan perkembangan spesies dalam proses evolusinya. Nah, dalam banyak kasus, sejarah evolusi suatu organisme dapat dilihat terungkap dalam perkembangannya dengan embrio yang menunjukkan karakteristik embrio dari nenek moyangnya. Nah, teori rekapitulasi tersebut merupakan suatu pernyataan yang berlebihan. Meskipun semua vertebrata itu memiliki banyak ciri perkembangan embrio yang sama, tetapi tidak benar bahwa mamalia pertama-tama itu mengalami tahapan perkembangan ikan, kemudian tahapan amfibi, dan seterusnya. Jadi, teori rekapitulasi tersebut itu merupakan suatu pernyataan yang berlebihan, karena meskipun semua vertebrata memiliki banyak ciri perkembangan embrio yang sama, tetapi tidak benar bahwa mamalia pertama-tama itu mengalami tahapan perkembangan ikan, amfibia, dan lain-lain. Nah, ontogeni sendiri ini dapat memberikan petunjuk untuk filogeni, tetapi penting untuk diingat bahwa semua tahapan perkembangan itu bisa berubah sepanjang rentetan proses evolusi yang panjang. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, perkenalkan, nama saya Rasyidatul Mubarakah dengan NIM 12208193052. Materi selanjutnya yaitu bukti dari biokimia dan serologi perbandingan. Studi anatomi perbandingan memperlihatkan adanya homologi anatomi. Demikian pula studi biokimia dari macam-macam organisme telah mengungkapkan homologi biokimia. Persamaan biokimia organisme hidup adalah salah satu ciri yang mencolok dari kehidupan. Hubungan evolusi di antara spesies dicerminkan dalam DNA dan proteinnya, yaitu gen dan produk gen. Jika dua spesies ini memiliki pustaka gen dan protein dengan urutan monomer yang sangat bersesuaian, urutan itu disalin pasti dari nenek moyang yang sama. Biologi molekuler merupakan pendukung Darwin yang paling berani, bahwa semua bentuk kehidupan saling berhubungan sampai tingkat tertentu melalui cabang-cabang keturunan dari organisme yang paling awal. Bahkan organisme yang secara taksonomi berbeda jauh, seperti manusia dan bakteri, memiliki beberapa protein yang sama. Selanjutnya yaitu bukti dari fisiologi perbandingan. Fisiologi adalah ilmu dari cabang biologi yang mempelajari fungsi dari alat-alat tubuh. Ada faktor tak terkendali dalam membuat hubungan evolusioner dengan cara mengevaluasi tingkat kemiripan. Ternyata, tidak semua tingkat kemiripan diwariskan dari nenek moyang yang sama. Spesies dari cabang evolusi yang berbeda bisa saja pada kenyataannya mirip satu sama lainnya, jika mereka memiliki peranan lingkungan yang mirip dan seleksi alam telah membentuk adaptasi yang analog. Hal seperti ini disebut sebagai evolusi konvergensi, dan kemiripan akibat konvergensi disebut dengan analogi. Selanjutnya yaitu kemiripan fisiologis dan biokimiawi. Serum darah setiap spesies hewan mengandung protein spesifik tertentu. Derajat kemiripan protein serum ini dapat ditentukan dengan reaksi antigen-antibodi. Jika protein serum diperbandingkan dengan cara ini, maka
Hubungan darah manusia terdekat adalah kera-kera besar. Kemudian secara berurutan monyet dunia lama, monyet dunia baru, dan akhirnya tarsoid dan lemur. Hubungan biokimiawi berbagai jenis hewan yang diuji dengan cara ini berkorelasi dan komplementer dengan hubungan yang ditentukan dengan cara lain. Kucing, anjing, dan beruang merupakan kerabat dekat. Sapi, domba, kambing, kijang, dan rusa juga merupakan kerabat dekat yang lain. Pengujian yang sama pada serum Crustacea, Insecta, dan Mollusca juga menunjukkan bahwa hewan-hewan yang dari bukti-bukti morfologi dan paleontologi dianggap berkerabat juga dengan menunjukkan kemiripan dalam proses serumnya. Cukup sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.